Kembali lagi di YouTube Pacific Capital Investment. Pada sesi kali ini saya akan membawakan siklus ekonomi dan juga strategi investasi. Untuk yang pertama, pengertian siklus ekonomi. Siklus ekonomi adalah fluktuasi alami dalam perekonomian antara periode pertumbuhan atau bisa kita sebut ekspansi dan juga penurunan atau bisa kita sebut resesi. Siklus ini terdiri dari 4 fase utama. Yang pertama ada ekspansi atau pertumbuhan ekonomi meningkat, dan peningkatan lapangan kerja menunjukkan adanya penguatan dan kenaikan pendapatan secara pendapatan nasional. Sedangkan sesi yang kedua adalah puncak atau titik tertinggi pertumbuhan ekonomi sebelum mulai kembali melambat. Dan yang ketiga adalah sesi resesi atau penurunan aktivitas ekonomi, pengangguran terjadi meningkat, dan juga pertumbuhan ekonomi melambat. Dan yang keempat adalah pemulihan. Ekonomi mulai terlihat pulih dan kembali menuju ke fase ekspansi. Teman-teman bisa ngelihat gambar grafik siklus ekonomi di sebelah kanan saya ini. Terlihat dari sana ada fase yang pertama yaitu ekspansi, dan yang kedua ada peak season, dan juga yang ketiga ada kontraksi, dan yang keempat ada fase recovery. Karakteristik di setiap fase siklus ekonomi, yang pertama ada di fase ekspansi, ciri-cirinya adalah pertumbuhan GDP dalam suatu negara tersebut tinggi, pengangguran rendah, dan juga konsumsi masyarakat meningkat. Dan dari sisi moneternya, suku bunga cenderung lebih rendah. Dan dampaknya pada pasar keuangan, saham cenderung naik, obligasi kurang menarik karena suku bunga mungkin akan naik. Sedangkan dari sisi fase puncak, aktivitas ekonomi cukup maksimal, inflasi mungkin mulai naik, dan juga suku bunga mulai naik. Dan dampaknya terhadap pasar keuangan, saham bisa menjadi stagnan atau turun, obligasi mulai menarik karena suku bunga cenderung lebih tinggi. Dan di fase yang ketiga adalah resesi. GDP cenderung lebih menurun, pengangguran naik, dan konsumsi masyarakat sudah mulai kembali melemah. Dan dampaknya terhadap pasar keuangan adalah saham cenderung turun, obligasi pemerintah cenderung aman karena investor mencari aset-aset yang rendah risiko. Sedangkan di fase recovery, ekonomi mulai pulih, lapangan kerja mulai banyak, dan konsumsi masyarakat sudah mulai membaik. Dan dampaknya terhadap pasar keuangan, saham mulai menarik kembali, dan obligasi kurang menarik karena suku bunga mungkin akan turun. Dan yang selanjutnya adalah strategi investasi berdasarkan siklus ekonomi yang sedang terjadi. Apabila di fase ekspansi, fokus utama pasar adalah pertumbuhan yang tinggi dan juga risiko yang rendah. Strateginya adalah investasi di pasar saham, saham-saham di sektor teknologi, konsumsi, dan finansial yang cenderung performnya lebih baik, dan kurangin alokasi di obligasi karena suku bunga mungkin akan naik, dan pertimbangkan reksadana saham atau ETF yang mengikuti indeks pasar. Dan di fase puncak, fokusnya adalah waspada terhadap inflation dan juga penurunan ekonomi. Strateginya adalah alihkan ke saham-saham yang cenderung lebih defensif seperti di sektor utility, healthcare, dan juga basic consumption, dan juga mulai pertimbangkan obligasi tenor pendek atau reksadana pendapatan tetap. Dan yang terpentingnya adalah diversifikasi portofolio untuk mengurangi resiko yang akan terjadi. Dan di fase resesi, fokus utamanya adalah lindungi modal dan cari-cari aset safe haven. Strateginya adalah investasi di obligasi pemerintah atau deposito berjangka, dan hindari saham-saham yang beresiko tinggi kecuali pembelian jangka panjang atau long term investment. Pertimbangkan emas atau logam mulia sebagai aset safe haven utama. Studi kasusnya apabila kita lihat di siklus ekonomi dengan rentang waktu 2008 sampai dengan 2020, terlihat di rentang waktu 2008 dan 2009 menunjukkan ekonomi sedang mengalami fase resesi. Terlihat dengan adanya krisis finansial global menyebabkan pasar saham turun cukup signifikan, dan obligasi pemerintah dan juga emas menjadi salah satu aset pilihan safe haven di tengah kondisi tersebut. Dan di rentang waktu selanjutnya adalah di 2010 sampai dengan 2019 menunjukkan fase ekspansi, pemulihan ekonomi, dan juga pertumbuhan pasar saham terutama di sektor-sektor teknologi. Dan di 2020 kembali menuju ke fase resesi karena pandemi COVID-19 yang menyebabkan resesi secara global, tetapi diikuti pemulihan cepat berkat stimulus pemerintah dan juga vaksinasi.
Terima kasih teman-teman semua sudah menyaksikan video di sesi ekonomi siklus pada kali ini. Jangan lupa nonton video-video di YouTube Pacific Capital Investment selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe di YouTube Pacific Capital Investment.